Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul dampak terhadap tata kelola akuntabilitas dan pelaporan serta pada praktik manajemen. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yuberkat Hulu, NPM 19090016, semester 6, kelas A, Fakultas Ekonomi. Baik, yang saya hormati Bapak pengasuh mata kuliah Etika Bisnis dan seluruh teman-teman saya yang saya hormati. Baik, terima kasih. Kita langsung aja pada isi materinya, yaitu pengertian akuntabilitas. Adapun pengertiannya di sini, pengertian akuntabilitas itu adalah suatu konsep mengenai kemampuan seseorang dalam menjelaskan mengenai keputusan, aktivitas, dan pelaksanaan tanggung jawab. Dia mengatakan di sini kemampuan seseorang itu dia menjelaskan seperti apa keputusan yang telah dilakukan, seperti apa aktivitas dan pelaksanaan pertanggungjawaban di dalam sebuah perusahaan. Makanya pengertian akuntabilitas ini dia menerapkan dia menerapkan mengenai kemampuan seseorang di dalam menjelaskan mengenai keputusan atau aktivitas dan pelaksanaan tanggung jawab. Adapun manfaat akuntabilitas itu adalah membuat pemimpin untuk mengevaluasi titik-titik mana saja yang belum efisien. Manfaatnya di sini dia membantu pemimpin untuk mengevaluasi, mengkoreksi ulang, dia mengecek ulang, mengevaluasi ulang apakah titik-titik itu udah efisien atau masih belum. Nah, itu makanya dilakukan yang namanya pengevaluasian. Dan adapun tujuan akuntabilitas di sini yaitu untuk memperbaiki kinerja. Dia memperbaiki kinerja. Nah, setelah mereka melakukan yang namanya evaluasi tadi, dia melakukan perbaikan kerja. Nah, ketika mereka sudah melakukan yang namanya evaluasi kerja itu, ketika mereka mendapatkan titik yang belum efisien, nah disitulah mereka melakukan perbaikan kinerja. Mereka melakukan yang namanya perbaikan kerja di dalam pelayanan kepada masyarakat. Nah, itulah tujuan akuntabilitas itu, dia memperbaiki. Nah, manfaatnya tadi dia mengevaluasi titik mana saja. Nah, sehingga tujuannya di situ dia memperbaiki kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kita lanjut bagian pengertian pelaporan. Ada di sini pengertian pelaporan itu suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan data dan informasi yang berharga dan bernilai. Nah, jadi sini laporan itu suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban. Nah, itulah pengertian pelaporan, dia menyampaikan berita baik secara tertulis, baik secara lisan dari bawahan ke atasan, sehingga data dan informasi yang sesuai dengan data yang dan informasi yang berharga. Dia harus menyampaikan berita itu sesuai dengan data. Dia harus memberikan keterangan pemberitaan itu sesuai dengan informasi yang telah dia dengar. Nah, itulah pengertian pelaporan. Baru kita akan melanjutkan yaitu pengertian praktik manajemen. Pengertian praktik manajemen adalah sebagai proses di mana para manajer memastikan bahwa aktivitas karyawan dan keluarnya sama dengan sasaran organisasi. Nah, dia di sini praktik manajemen ini dia memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan karyawan itu apakah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Nah, ketika mereka mendapatkan atau ketika sasaran tersebut tidak sesuai dengan organisasi, maka mereka melakukan evaluasi ulang, mereka melakukan penetapan ulang sehingga apapun yang telah ditetapkan sesuai dengan sasaran dalam organisasi. Makanya
pengertian praktik manajemen ini sebagai proses. Dia prosesnya di mana para manajer memastikan, dia harus memastikan dulu. Dia memastikan dulu bahwa aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan karyawan itu sesuai dengan sasaran atau ketetapan di dalam organisasi. Adapun manfaatnya di sini yaitu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dia menentukan dia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik secara pribadi maupun organisasi. Nah, dia di sini melakukan mencapai dia manfaatnya di sini untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik secara pribadi maupun organisasi, membantu keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Ya, itulah manfaat praktik manajemen. Baik, kita langsung masuk ke pengertian SOS. SOS ini adalah aturan perundang-undangan yang berlaku di Amerika Serikat yang mengharuskan setiap perusahaan publik yang telah membuat laporan keuangan yang sangat mendetail termasuk memberikan analisa mengenai kekurangan dan risiko yang dihadapi perusahaan. Di sini dia pengertian SOS itu dia aturan perundangan, dia peraturan perundangan di negara Amerika untuk menghasilkan setiap publik. Dia harus mengharuskan setiap di dalam perusahaan publik itu dia harus membuat laporan keuangan yang mendetail supaya jangan sampai sasaran uang di dalam perusahaan itu lain dari ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dan ada tujuan SOS di sini yaitu untuk melindungi investor. Nah, dia melindungi investor. Nah, itulah penelitiannya tadi, yaitu membuat laporan keuangan yang mendetail sehingga investor tidak mengalami kerugian. Nah, itulah tujuannya tadi, melindungi investor melalui peningkatan keakuratan dan kepastian pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, dia tujuannya di sini yaitu melindungi investor supaya tidak mengalami kerugian ataupun mengalami kegagalan di dalam sebuah perusahaan. Baik, kita lanjut ke hal-hal yang diatur dalam SOS. Ada yaitu satu, menetapkan beberapa tanggung jawab baru kepada dewa komisariat, komite audit, dan pihak manajemen. Dua, penambahan tanggung jawab dan anggaran SEC atau SEC secara signifikan. Tiga, mendefinisikan jasa non-audit yang tidak boleh diberikan oleh KAP kepada klien. 4. Memperbesar hukuman bagi terjadinya corporate fraud. 5. Mensyaratkan adanya aturan mengenai cara menghadapi konflik of interest. 6. Menetapkan beberapa persyaratan pelaporan baru. Nah, itulah hal-hal yang diatur dalam SOS. Baik, kita akan lanjut ke bagian perbedaan CEO dan CFO. Kita harus mengetahui juga perbedaan CEO dan CFO. CEO itu adalah posisi tertinggi dari suatu perusahaan. Mereka bertanggung jawab untuk membuat keputusan demi keberlangsungan perusahaan. Itulah pengertian CEO. Dia posisinya tertinggi di suatu perusahaan. Dia bertanggung jawab untuk membuat keputusan. Nah, itulah tugas CEO itu, membuat keputusan demi berlangsungnya perusahaan. Dan tugas CEO ini juga bertanggung jawab untuk mengembangkan, menilai strategis bisnis perusahaan dan menentukan profitabilitas. Dia bertanggung jawab untuk mengembangkan. Dia tugasnya itu mengembangkan, menilai strategis bisnis perusahaan. Ketika dia menilai strategis bisnis perusahaan itu tidak sesuai dengan aturan atau ketetapan dalam perusahaan, dia harus melakukan pengembangan tadi. Dia mengembangkan supaya strategi bisnis perusahaan itu sesuai dan dengan ketetapan yang dilakukan di dalam perusahaan dan menentukan juga profitabilitasnya. Dan sedangkan pengertian CFO itu adalah pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab terhadap segala hal di bidang keuangan.
Nah, inilah pengertian CFO itu, dia pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab terhadap segala hal di bidang dia di bidang keuangan aja, dia nggak di bidang peralatan atau penjualan atau dan lain-lain. Pokoknya dia di bidangnya yaitu keuangan. Dia harus bertanggung jawab terhadap segala hal yang menyangkut tentang keuangan. Tugas CFO itu melacak arus kas dan perencanaan keuangan serta menganalisis kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan dan mengusulkan tindakan korektif. Nah, tugasnya di sini itu melacak arus kas ya, di mana aja jalan kas ini apakah sesuai atau enggak. Dia harus merencanakan, membuat perencanaan keuangan serta menganalisis kekuatan. Dia menganalisis dulu seperti apa kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan itu, supaya sasaran kas yang telah ditetapkan di dalam sebuah perusahaan itu sesuai dengan eh, arus kas, sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Makanya ketika dia melakukan yang namanya perencanaan itu, dia harus juga mengusulkan tindakan korektif. Dia harus melakukan yang namanya perubahan. Dia harus memperbaiki itu sehingga keuangan tersebut dan atau kas tersebut jangan sampai salah jalan atau arus kas tersebut sesuai dengan ketetapan ataupun kehendak di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, itulah pengertian perbedaan CO dan CVO. Pengertian CO tadi dia posisi tertinggi dalam perusahaan, sedangkan CVO ini dia adalah pemimpin di bidang keuangan. Oke, itu aja penjelasan dari saya. Kalau ada perkataan dalam penyampaian materi saya atau tugas saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.